Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Daris Akmal Syuhada, Raihan Saputra, dan saya sendiri Suci Nuriana Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil docking pada interaksi triptopan hidroklase Homo sapiens dengan inhibitor p-chloropenilalanin atau PCPA. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Tanto Budi Susilo, SSI, MSI yang telah membimbing kami. Pendahuluan. Secara umum, enzim adalah suatu molekul protein yang dimanfaatkan sebagai katalisator yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim tersebut merupakan senyawa yang digunakan untuk membantu mempercepat proses reaksi kimia pada bahan tertentu tanpa ikut bereaksi. Aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi substrat, suhu, dan juga pH. Enzim bekerja secara spesifik dalam mengkatalisis suatu reaksi. Hanya jenis reaksi tertentu yang dapat dikatalisis oleh enzim tertentu dan hanya substrat tertentu yang dapat dikatalisis. Selanjutnya saya menjelaskan tentang molecular docking. Molecular docking adalah proses komputasional yang digunakan untuk memprediksi ikatan non-kovalen makromolekul. Umumnya adalah sebuah molekul besar atau reseptor dan sebuah molekul kecil atau ligan secara efisien dimulai dari struktur yang tidak saling berikatan, struktur yang ditemukan dari simulasi dinamika molekul, homologi modeling, dan lainnya. Kemudian ada serotonin. Serotonin juga dikenal dengan 5-hidroksitriptamin atau 5-HT yang disintesis dari asam amino triptopan. Serotonin adalah salah satu neurotransmitter atau zat kimia yang berperan aktif penting dalam sistem saraf manusia dan hewan. Serotonin diproduksi di dalam tubuh, terutama di dalam sel-sel saraf yang disebut neuroserotonin di otak. Namun, juga ada di dalam saluran pencernaan, trombosit sel darah, dan jaringan lainnya. Tujuan percobaan. Adapun tujuan percobaan pada percobaan yang kami bawakan ialah untuk mengetahui bagaimana interaksi triptopan hidroksilase pada Homo sapiens dengan inhibitor p-chloroalanin atau PCPA. Metode penelitian. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini. Pada alat yang pertama itu digunakan laptop. Yang kedua ada software BioVia, software Pyrex. Selanjutnya ada web pendukung seperti PrankWeb, NCBI, PubChem, dan lainnya. Untuk bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu file PDB dari enzim triptopan hidroksilase Homo sapiens dan inhibitor p-chloropenilalanin atau PCPA. Selanjutnya untuk cara kerjanya, yang pertama menggunakan website NCBI untuk mencari protein yang akan digunakan yaitu triptopan hidroksilase Homo sapiens. Kemudian juga digunakan website Swiss Model untuk memodelkan protein tadi dan mendapatkan file PDB-nya. Selanjutnya untuk mencari struktur inhibitor p-chloropenilalanin itu dilakukan pada website PubChem. Di sini yang kami pakai adalah vancomycin. Selanjutnya untuk website PrankWeb itu untuk mengetahui residu mana yang akan berinteraksi dengan triptopan hidroksilase. Dapat dilihat visualisasinya itu pada gambar yang ada hitamnya itu adalah bagian situs aktif yang akan berinteraksi nanti. Selanjutnya untuk proses docking, yang pertama itu menggunakan software Discover Studio atau BioVia. Di sini yang pertama dilakukan yaitu adalah mempreparasi ligan dengan mengklik tool chemistry, lalu klik hidrogen dan klik add polar. Selanjutnya filenya disimpan lagi dalam bentuk PDB. Kemudian proses docking dilakukan dengan software Pyrex. Di sini dimasukkan file PDB yang sudah dipreparasi tadi. Kemudian juga ditambahkan ligan untuk proses dockingnya nanti.
Selanjutnya dilakukan pelabelan atom untuk melihat residu yang akan berikatan nanti. Itu digunakan website prank web untuk melihat residu apa saja yang akan menjadi situs aktifnya triptofan hidroksilase. Setelah semuanya terpilih, dilakukan docking. Yang pertama itu dilakukan pemilihan areanya sendiri, yaitu adalah residu yang sudah dipilih tadi. Selanjutnya docking dapat dilakukan menggunakan Finadox. Untuk hasil dockingnya sendiri didapatkan nilai binding energi yaitu sebanyak min 7,6 kilokalori. Setelah didapatkan hasil docking tadi, untuk ligan hasil docking tadi kita download dalam file PDB dan kita masukkan ke software BioVia untuk melihat visualisasinya. Di sini dapat dilihat untuk hasil docking inhibitor pichloropenilalanin tadi. Di sini dapat dilihat juga interaksinya dengan enzim triptofan hidroksilase dengan inhibitor pichloropenilalanin tadi. Selanjutnya dapat kita lihat juga untuk interaksi dua dimensinya. Dapat dilihat rantai apa saja yang berikatan dengan enzim tadi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Triptofan hidroksilase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mengkatalisis tahap pertama dalam sintesis serotonin, sebuah neurotransmitter yang berperan dalam regulasi suasana hati, tidur, dan fungsi kognitif. TPH terdiri dari dua isoform, TPH1 yang ditemukan di banyak jaringan tubuh dan TPH2 yang utamanya terdapat di otak. Para-klorofenilalanin atau PCPA adalah penghambat enzim triptofan hidroksilase yang terlibat dalam sintesis serotonin, suatu neurotransmitter. PCPA adalah analog struktural dari asam amino fenilalanin dan secara kompetitif menghambat TPH dengan bertindak sebagai peniru substrat. Dari hasil analisis, bahwa binding energi memiliki kekuatan interaksi antara dua molekul atau lebih. Semakin besar nilai binding energinya, maka afinitas antara reseptor dengan ligan akan semakin rendah. Namun sebaliknya, semakin rendah nilai binding energi, maka afinitas antara reseptor dengan ligan akan semakin tinggi. Didapat dengan nilai Q-min sebesar 0,05, dapat disimpulkan bahwa model struktur protein yang diperoleh dalam proses docking memiliki kualitas yang rendah atau tidak sesuai dengan struktur protein yang sebenarnya. Hal ini menandakan bahwa model tersebut mungkin tidak akurat atau kurang representatif terhadap struktur protein yang sebenarnya. Nilai Q-min yang rendah bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk ketidakteraturan dalam model struktur, konformasi yang salah, atau ketidakcocokan dengan data eksperimental yang ada. Selanjutnya pembahasan tentang erat. Erat adalah matrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas model struktur protein berdasarkan perbedaan antara model dan data eksperimental. Jika mendapatkan skor erat sebesar 93,75, ini menunjukkan bahwa model struktur protein tersebut memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Skor erat berkisar antara 0 hingga 100, di mana semakin tinggi skor erat, semakin tinggi juga kualitas model struktur protein tersebut. Biasanya skor erat di atas 50 sudah dianggap baik. Dengan skor lebih dekat dengan 100, hal ini menunjukkan kualitas yang semakin tinggi. Ramachandran plot memberikan gambaran tentang pembatasan struktural yang diterapkan pada rantai polipeptida. Plot ini menggambarkan wilayah yang diperbolehkan untuk sudut torsi pi dan PSI yang paling stabil dalam suatu protein. Pada Ramachandran plot, warna-warni biasanya menunjukkan adanya ketidakteraturan atau kelainan dalam konformasi protein yang dievaluasi. Ramachandran plot adalah representasi grafis dari sudut torsional dihedral pada ikatan peptida dalam struktur protein. Ketika suatu titik pada
Ramachandran plot ditandai dengan warna warning. Hal ini mengindikasikan bahwa sudut torsional pada posisi tersebut menunjukkan area-area di Ramachandran plot di mana struktur protein cenderung kurang stabil atau tidak mungkin ada dalam keadaan yang baik. Pada plot tersebut, area-area warning seringkali berhubungan dengan konformasi yang menyebabkan tumpang tindih setrik antara atom-atom dalam rantai polipeptida atau konformasi yang melanggar batasan-batasan struktural yang umumnya diamati dalam struktur protein yang stabil. Titik-titik yang ditandai dengan warna warning biasanya menunjukkan konformasi yang dapat menyebabkan ketidakstabilan struktural, kehilangan fungsi protein, atau kesulitan dalam proses lipatan protein. Selanjutnya kesimpulan dari percobaan ini adalah 1. Pada proses docking dilakukan dengan menggunakan software BioVia dan Pyrex dengan web pendukung seperti PrankWeb, NCBI, Swiss Model, PubChem, dan lainnya. 2. Ligan yang tergolong paling baik dalam interaksi triptopan hidroksilase Homo sapiens dengan inhibitor p-chlorophenylalanin atau PCPA adalah serotonin. Hal ini dapat dilihat karena binding energi yang didapat sebesar min 7,6 kilokalori per mol. Binding energi yang didapat semakin negatif menunjukkan bahwa ikatan antara dua molekul atau komponen yang berinteraksi lebih kuat dan lebih stabil. Binding energi yang lebih negatif juga dapat mengindikasikan adanya interaksi non-kovalen yang lebih kuat antara protein dan ligan, seperti interaksi hidrogen, ikatan ionik, atau interaksi van der Waals yang kuat. Semakin banyak interaksi non-kovalen terbentuk, semakin negatif binding energi yang dihasilkan. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau informasi yang kami berikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.